Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 6 Garut yang soleh dan soleha. Selamat bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat. Alhamdulillah, pembelajaran bab 1 tentang teks ulasan telah kita bahas bersama, bahkan ulangan juga sudah selesai. Nah, sekarang menginjak bab kedua, yakni pelajaran tentang mengidentifikasi teks persuasif. KD-nya adalah mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengamati model-model teks persuasi yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mendiskusikan informasi pada teks persuasi. Yang ketiga, mendiskusikan pengertian dari teks persuasi. Sedangkan yang keempat yaitu menentukan ciri dan tujuan teks persuasi. Baiklah, kita akan membahas tentang teks persuasi. Apa ya persuasi? Coba perhatikan beberapa video dan simulasi, lalu simpulkan apa yang dimaksud dengan teks persuasi. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya hidup gak kayak drama Korea. Kisah cintanya gak seunyu yang kamu tonton. Ngarep langsung baik hati sampai bikin kamu meleleh. Daripada baper sendiri, mending mikir jernih bareng Sprite yang nyatanya bening dengan rasa limon yang nyegerin banget. Sprite nyatanya nyegerin. Nah, termasuk ke dalam teks persuasi apa nih? Apa coba teks persuasi ini? Ini termasuk ke dalam iklan. Nah, lanjut ya. Itu merupakan contoh dari teks persuasif. Untuk kali ini Ibu akan membahas tentang teks persuasi. Jadi yang pertama tentang pengertian teks persuasi, yang kedua tujuan teks persuasi, yang ketiga ciri-ciri teks persuasi, yang keempat contoh teks persuasi. Oke, simak baik-baik ya video dari Ibu. Jadi kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian teks persuasi. Jadi, teks persuasi merupakan bacaan yang terdiri atas kumpulan paragraf berisi bujukan atau ajakan untuk pembacanya. Jadi, materi yang kedua yaitu tujuan teks persuasi. Jadi, apa sih tujuan teks persuasi itu? Jadi, tujuan teks persuasi adalah penulis membuat teks persuasi untuk meyakinkan pembaca agar terpengaruh bacaan sehingga memiliki pemikiran yang sama. Sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama yaitu adanya bujukan, pengaruh atau himbauan kepada pembaca. Yang kedua, paragraf disusun oleh kalimat yang mentertakan alasan yang kuat disertai data dan fakta. Yang ketiga, isi paragraf digunakan untuk meyakinkan pembacanya atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Yang keempat, banyak menggunakan kata-kata ajakan. Contoh, mari, ayo, lakukanlah, dan sebagainya. Sedangkan yang kelima, biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Itulah 5 ciri-ciri teks persuasi. Jadi harus ingat-ingat ya. Oke, kita akan masuk ke contoh teks persuasi. Nah, contoh teks persuasi, marilah saling tolong menolong. Kalian bisa lihat ya untuk contohnya.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi teks persuasi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi minggu depan dengan bahasan yang berbeda. Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat dan jaga kesehatan. Tapi awas, tugasnya harus dikerjakan ya. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.